Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Hidup kembali menjadi liar. Astagfirullah, setan, Allahu Akbar, hantu, teriak warga bersahutan. Mereka lari tunggang, langgang, sampai terjatuh jungkir balik, kalau melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan berbalut kain putih yang hampir berubah warna karena terkena noda tanah. Kain putih itu yang aku tahu adalah kain kafan. Iya, dia adalah Mbak Sriwati, wanita yang 40 hari yang lalu meninggal karena penyakit jantung, kini datang tepat saat malam peringatan kematiannya. Aku yang berjidik setengah takut dan terkejut, memeluk erat Bulek Tri, ibu Mbak Sriwati. "Simbok, niki Sri Wangsul, Sri dereng ninggal, Mbok," ujarnya lirih. "Ndak mungkin, kamu pasti makhluk jadian. Anakku sudah tenang di alam sono," pekik Bulek Tri dengan air mata berderai kencang. "Ya Allah, Mbok, ini beneran Sri," ujarnya memelas. Air mata luruh dari pelupuk mata Mbak Sri yang sayu. Bulek dan Pak Lek saling tatap, begitu juga dengan Pak Ustadz Ari yang berdiri di sebelah kami. "Sebentar, kita buktikan dulu kalau memang dia Sri," usul Pak Ustadz. Ustadz muda yang tampan ini memang terkenal bijak dan tidak gerusah-gerusuh. Pak Lek mengambil sebuah pisau kecil, lalu ia lemparkan tepat mengenai kaki Mbak Sri. Darah segar keluar saat itu juga. "Au," pekik Mbak Sri. "Apa yang Pak Lek lakukan?" tanya Ustadz Ari terkejut. "Lah, kata Pak Ustadz tadi suruh buktikan." Pak Lek tampak menautkan alisnya. "Tapi tak harus melukainya," sahut Pak Ustadz. Pak Lek terdiam, merasa bersalah mungkin dia. "Tapi, bagaimana kamu bisa keluar?" tanya Bulek penasaran. "Aku sebenarnya berpikir demikian." "Sudah, jangan bahas itu dulu. Lihat keadaan Sri, kasihan dia. Lebih baik suruh ganti baju dulu," usul Pak Ustadz lagi. Lagi kami terdiam. Tangan Bulek yang sedari tadi kupeluk nampak gemetar, keringat dingin juga ikut keluar dari pori-pori kulitnya. Bagaimana kami tak ketakutan? Dari cerita yang ku dengar, orang yang sudah meninggal 40 hari itu sudah berubah. Tubuhnya melepuh dan sudah pasti membusuk. Lalu bagaimana Mbak Sri masih utuh, bahkan masih hidup? Jika dipikir logika, bagaimana dia bisa bernafas? "Inem, sono kamu bawa dia masuk," pinta Bulek. "Ih, kenapa Inem?" protesku. "Selama hidup kan dia sahabat baikmu," jawab Bulek. "Lah, selama hidup kan dia anak Bulek," jawabku. Seketika mata Bulek melotot. Dengan terpaksa aku menuruti perintah Bulek. Langkah kaki ini nampak ragu mendekati Mbak Sri yang berdiri terdiam menunduk di ambang pintu. Ada rasa takut yang luar biasa kalau menatap ke arah leher dan lengan Mbak Sri yang tak terbalut kain. Luka lebam berwarna kebiruan nampak memanjang di sono. "Opo Mbak Sri sudah merasakan cambuk malaikat?" tanyaku dalam batin. "Cepat Inem," pekik Bulek yang nampak tak sabar dengan langkahku yang lamban. Ayo Mbak, kita masuk," ajakku. Pelan-pelan aku memegangi pundaknya. Aroma kapur barus masih tersium, padahal ini sudah sebulan lebih. Angin bertiup kencang di luar, membuat bulu kuduk berdiri semua. Entah mengapa aku merasa ada yang mengawasi kami dari luar sono. Ditambah suara burung hantu yang saling sahutan di balik pepohonan rimbun belakang rumah. Letak kamar mandi berada di dekat dapur. Sebenarnya hanya kelang satu ruangan,
Tetapi dengan mengapa Mbak Sri yang masih menunduk diam, rasanya kamar mandi sangatlah jauh. Aku segera berbalik, setelah Mbak Sri tiba di pintu kamar mandi. Entah mengapa hati ini ingin segera pergi dari sisinya. "Inem," panggil Mbak Sri lirih, sembari mencekal lenganku. Tangan dinginnya membuatku gemetar hebat. Iya, Mbak." Aku sangat gugup saat ingin berbalik menatapnya. "Kamu percaya, kan, sama Mbak?" tanyanya, suaranya sangat lirih. Percaya, kok, Mbak." Aku tersenyum kecil padanya, lalu melenggang pergi ke ruang depan. Pak Lek dan Bule masih terdiam memangku dagu. Pak Ustadz juga nampak kebingungan. Opo lagi aku yang berinteraksi langsung dengannya. "Inem, Bule minta malam ini kamu nginep sini, yo. Temenin anak itu." Bule takut, ujar Bule dengan entengnya. "Mau bisa, Bule, simbah kasihan di rumah sendirian," tolakku. "Semalam ini ojo, biar Bule yang sampaikan sama si mabahmu nanti, mohon Bule." Aku tak dapat menjawab. Sejujurnya aku sendiri sangat takut, tetapi aku juga kasihan dengan kondisi Mbak Sri tadi. Aku menatap nanar ke arah kue dan berbagai hidangan yang berserakan. Rumah yang tadinya ramai, kini berubah drastis secepat kilat. "Kok malah bengong, Inem?" sentak Bule membuat aku terjingkat. Iya, Bule," jawabku cepat. Sekian detik aku membulatkan mata, terpikir kembali opo yang barusan aku katakan. "Duh, mulut, asal iyo ojo," gerutuku dalam hati. Malam semakin larut. Setelah lomo berbincang, akhirnya Pak Ustadz memutuskan untuk pulang. Ia menitip pesan bahwa esok seluruh warga diminta berkumpul di balai desa untuk mendatangi bekas makam Mbak Sri. Apakah benar ia bangkit dari kuburnya? Bulu kuduk berdiri, kalau aroma daun pandan bercampur dengan kapur barus menyeruak bersamaan dengan munculnya Mbak Sri di balik pintu ruang tengah. Jantung berdetak hebat ketika melihatnya. Mengapa pula dia pakai daster warna putih malam, opo lagi dengan rambutnya yang terurai basah. Membuat nadiku ingin lepas dari tempatnya. "Kamu kenapa, Inem?" tanyanya. Aku yang terkejut langsung membulatkan mata. Mbak, cuma kaget ojo," jawabku gugup. "Kaget kenapa? Opo mereka masih nggak percaya kalau aku masih hidup?" Ia menautkan alis, tampak jelas odo air mata yang berdesaan ingin keluar dari pelupuk matanya. Mbak, mungkin mereka masih kaget, sama seperti aku." Aku segera melenggang pergi ke teras menyusul Bule dan Pak Lek. Tetapi, langkahku terhenti kalau tangan dingin mencekal kuat lenganku. "Jangan pergi, temani aku di sini." Suara Mbak Sri lirih, tetapi ada penekanan di setiap kalimatnya. Mbak Sri," ujarku tergagap. Wanita itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Di belakangnya ada sosok bertaring, besar tinggi, seluruh badannya hitam dengan kepala yang mirip babi hutan. Aku sangat terkejut dibuatnya. Kaki tangan bergetar hebat, keringat dingin membasahi punggung dan dahiku. Wajah Mbak Sri melepuh, cairan kental berwarna putih kecoklatan mengalir dari seluruh sisi tubuhnya. Bau amis serta busuk menyeruak, membuat dongo hidung tak dapat mengambil oksigen. "Astagfirullah," teriakku, mataku terbuka, aku bangkit dari baringanku. Yo, ternyata aku hanya mimpi. Tetapi meski begitu, rasanya itu semua nyata. Aku terkejut kembali, saat ternyata sudah ada Mbak Sri yang tertidur pulas di sampingku. Posisinya memunggungiku. Ya Allah, ternyata aku hanya mimpi. Aku segera mengusap wajahku menggunakan kedua telapak tangan, lalu menilik ke arah Mbak Sri yang tertidur pulas. Bahkan dengkurannya terdengar keras, tak ada yang berubah dari dirinya. Pagi hari yang cerah, suara kicauan burung dan riuh suara ayam berkokok menandakan matahari sudah terbit dari ufuk timur.
Setelah berpamitan podo bule, aku memutuskan untuk segera pulang. Jarak rumahku ke rumah bule hanya kelang beberapa rumah sojo, hanya sojo rumah bule agak jauh dari rumah tetangga. Assalamualaikum, seruku. Aku melipat terpal yang digunakan Simbah menjemur biji coklat di halaman rumah. Aku yakin ia kemarin tak sempat melipat. Waalaikumsalam, genduk. Gimana kabar Sri? Katane dia pulang, yuk. Tanya Simbah setelah membuka pintu. Iyo, Mbah, tapi kasihan dia singkan keluarganya, jawabku. Ya Allah, kok bisa pulang, yuk. Padahal sudah lebih sebulan. Aku tak menyahut, sebab tak tahu juga jawabannya. Terus gimana, Nduk? Apa bakal disucian atau ada tindakan lain yang akan dilakukan warga? Tanya Simbah lagi. Nggo tahu, Mbah, katanya, sih, petik loro. Ucapanku terjeda. Kalau banyak kerumunan orang di rumah Pak Ret yang jaraknya hanya kelang 2 rumah dari rumah ini. Iyo, saya setuju. Sebaiknya kita datangi sojo kuburannya. Seru warga. Ternyata di sono sudah ada Pak Ustadz Ari. Mendengar riuhnya warga di sono, Simbah mengajak aku untuk ikut serta. Tapi, Mbah, Inem kan belum mandi, tolakku. Ah, sudahlah, ayo. Simbah nampak semangat sekali, sampai menarik tanganku karena tak sabar. Riuh suara warga membuat aku kesulitan mendengar ucapan Pak Ret. Pokoknya, kalau sampai benar dia bangkit dari kubur, kita usir sojo dia. Pasti pesugihan itu, kalau nggo penganut ilmu hitam. Teriak salah seorang warga. Apa maunya warga ini? Kalau benar diusir, salah pun disuruh minggat. Tenang, tenang. Sekarang kita buktikan dulu. Selepasnya kita pikirkan nanti, usul Pak Ustadz Ari. Setelah mendengar ucapan Pak Ustadz, riuhnya warga akhirnya meredam. Mereka semua setuju dengan apa yang dikatakannya. Kami semua akhirnya berjalan ke arah makam untuk melihat bekas kuburan Basri. Masih pagi sojo bulu kuduk sudah berdiri, kalau melewati gundukan tanah yang berjejer rapi ini. Tak terbayangkan olehku ketika malam hari, seperti yang dialami Basri. Langkah kaki kami sedikit cepat. Nampaknya warga juga tak sabar melihat bekas kuburan itu. Padahal, setahuku Basri dulu orangnya pendiam, tidak neko. Apa mungkin melakukan pesugihan, sedangkan bapaknya sojo rojo empang di kampung ini, turunan dari simbahnya dahulu. Kalaupun ilmu hitam, tak mungkin juga. Sebab Basri dahulu sebelum meninggal adalah orang yang taat agama. Inem, kok kamu bengong? Tanya Mbaning saat masuk pintu gerbang makam membiarkan lamunanku. Mbah, jawabku cepat. Awas, kesambet lu nanti. Ngomong, gimana setelah kamu bicara dengan Sri? Apa ada perubahan dari dia? Tanyanya lagi. Gimana, sih? Biasa aja, mbok ada yang berubah juga dari dia, jawabku cepat. Sebenarnya saat kulihat Mbaning masih ingin bertanya, tetapi karena teriakan warga membuatnya urung. Astagfirullah, lihat makamnya, pekik Mas Idin, suami Mbaning. Kami semua sontak terkejut. Bagaimana tidak, bekas kuburan Basri masih rapi seperti sedia kala. Tak ada tanda ia keluar dari sono. Mataku membulat sempurna melihatnya. Bahkan taburan bunga yang diberikan oleh bule kemarin sore masih utuh rapi di sono. Bagaimana ini mungkin? Lalu yang kembali siapa? Teriak warga bersahutan. Warga terlihat gemetar semua, bahkan ada yang langsung berlari pulang. Lalu yang tidur denganku semalam siapa? Gumamku lirih. Simbah mengeratkan tubuh padaku. Kita pulang sekarang, ujarnya. Dengan kasar Simbah menarik lenganku untuk menjauhi kerumunan warga ini. Kita ke rumah Tri sekarang. Kita lihat apa dia masih di sono, ujar Simbah.
Pikiran yang kalut akan kejadian tadi membuatku tak fokus mendengarkan ceramah Simbah. Opo lagi mengingat mimpiku semalam yang memang terlihat nyoto. Setelah tiba di rumah Bule Tri, kami lagi dikejutkan dengan pemandangan di depan. Mbak Sri tengah menyapu halaman rumahnya dengan sapu lidi bergagang merah kesayangannya. Hanya saja ia tak seperti biasa. Jika biasanya dia menyapu dengan bernyanyi ria, kini hanya diam sembari menunduk. Sri, pekik Simbah dengan lantang. Sumpah, nenek satu ini suaranya melebihi Mbak Susono waktu berteriak. Mbak Sri yang terkejut, seketika mendongak. Mbah, enten nopo? Tanyanya dengan suara khasnya yang lembut. Simbah terdiam, mungkin dia juga yakin kalau itu Mbak Sri seperti aku. Simbah menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kutatap Mbak Sri dari ujung sampai pangkal. Kakinya bahkan masih menapak, tak mungkin jika hantu, bukan. Tak lomo keluarlah Bule dari belakang rumah. Mungkin lewat pintu dapur. Odo opo, Di, kok terlihat panik gitu? Tanyanya. Kamu ojo iyo, celetuk Simbah. Bule Tri melirik Mbak Sri sekilas, lalu menatap kami kembali. Begini, Tri, tadi kami sama seluruh warga mendatangi bekas kuburan Sri, tapi keadaannya masih seperti semula. Tak ada tanda yang keluar dari sono, jelas Simbah. Sontak Bule memegangi dadanya. Ia menatap tajam ke arah Mbak Sri yang tengah menggelengkan kepalanya. Bu, semua itu pasti sudah disabotase. Sri benar keluar dari kubur tadi malam. Ini Sriwati yang asli, Bu. Mbak Sri tak ingin kalah. Ia meyakinkan kami dengan air matanya. Buktinya opo? Sentak Bule. Kita bongkar makam itu, opo benar ada mayat di dalamnya? Tantang Mbak Sri dengan beraninya. Aku, Simbah, dan Bule pun saling tatap. Tak berselang lomo, datang serombongan warga dengan Pak Red dan Ustadz Ari. Allahu Akbar, dia masih di sini, pekik salah seorang warga. Mereka yang melihat Mbak Sri berada di hadapan kami sontak menghentikan langkah ketakutan. Kulirik sekilas ke arah Mbak Sri, matanya melotot menatap tajam warga yang ketakutan melihatnya. Padahal barusan dia menangis meyakinkan, tetapi mengapa kini jadi menyeramkan? Semua warga di kampungku berduyun datang ke makam untuk mendatangi bekas kuburan Mbak Sri. Kali ini sedikit berbeda, karena Mbak Sri juga ikut serta. Dia berjalan di depan bersama Ustadz Ari dan orang tuanya, sedangkan warga memilih menjaga jarak dari dia. Suasana masih riuh dengan banyaknya gosip dari warga yang membicarakan Mbak Sri. Ih, kalau benar dia itu bukan Mbak Sriwati, lebih baik hukum saja dia. Jangan makhluk jadian, ujar salah satu ibu-ibu. Nggak mungkinlah dia makhluk halus. Buktinya siang masih bisa dilihat, lagi pula kakinya napak. Aku yakin dia itu odo ikut pesugihan kalik, makanya mati suri. Kalau benar begitu, kita harus usir saja dia dari kampung ini, sahut salah seorang ibu-ibu yang lainnya. Entahlah, emak di sini suka sekali membicarakan orang lain. Benar disalahkan, salah semakin salah. Setelah tiba di bekas makam Mbak Sri, Pak Red memberi komando untuk segera menggali kuburan yang masih baru itu. Awalnya warga saling tolak, tetapi setelah mendapat penekanan dari Ustadz Ari mereka pun akhirnya mau. Sekitar 3 orang saja yang menggali, yang lain hanya menonton dan sesekali mengomentari. Kulirik sekilas ke arah Mbak Sri yang berdiri sendiri di pojokan sono. Ia masih diam menunduk memeluk dirinya sendiri. Tak ada satupun orang yang mau mendekati dia. Sejujurnya hati kecilku ibu, tetapi tak ku pungkiri aku juga takut.
Saat ingin mengalih pandangan dari Mbak Sri, sekilas mataku ingin menangkap sosok berdiri di balik pohon beringin depan makam. Seseorang itu adalah perempuan tua yang rambutnya acak-acakan tergerai bebas. Saat mataku menyipit, memastikan apa yang kulihat, wanita tua itu segera bersembunyi di balik pohon beringin besar itu. Hati yang penasaran membawa kakiku melangkah mendekati pohon yang bertengger kokoh di sono. Namun, baru 2 langkah saja kakiku berjalan, aku sudah dikejutkan oleh teriakan warga. "Loh, kok papan liangnya berantakan?" teriak seorang warga. Aku segera berbalik menatap ke arah orang menggali makam itu. Benar saja, papan penutup lubang liang ditemukan berantakan di sono. Padahal belum dalam mereka menggali, sudah menemukan sekitar 3 papan penutup liang. Terus digali, sampai ketemu lubang liangnya. Perintah Pak Red, mereka pun menurut. Bekas kuburan itu terus digali, hingga beberapa menit akhirnya sampai juga pada lubang liang. Kami semua terkejut, karena lubang itu bahkan sudah tertutup oleh tanah. Masih ada papan yang menutupinya, tapi hanya tinggal 2. Lubang liang juga dibongkar hati-hati. Tetapi tak ada apapun di sono. "Nggak ada apa-apa, Pak," seru Mas Tony yang ikut menggali lubang. "Berarti memang benar dia keluar dari kuburnya," jawab yang lain. Warga saling tatap, sembari berbisik sesuatu yang entah aku tak tahu apa itu. "Mungkin dia ikut pesugihan kali, Pak. Usir saja dari kampung kita," seru salah seorang warga. "Iya, usir saja," sahut yang lainnya. "Stop, apa alasan kita mengusir dia? Apa dia mencelakai kalian?" "Tidak kan, sudahlah, semua bubar sekarang. Mungkin ini kodrat dari Allah, memberi kesempatan untuk Sri agar memperbaiki lagi kehidupannya. Sekarang, kita jalani hidup masing-masing saja," usul Pak Red. Aku dan Ustadz Ari kompak mengganggu bersama. Karena merasa kesal keinginan mereka tidak diindahkan, akhirnya warga bubar dengan sedikit omelan. Kini yang menjadi pertanyaan, siapa yang membereskan kembali makam Mbak Sri? Kutatap Mbak Sri yang masih terdiam. Diri ini kuberanikan mendekatinya, berniat ingin mengajaknya bicara agar tak merasa diasingkan lagi. Mbak nggo popo?" tanyaku. "Nggo inem, Mbak, cuma nggo nyongko, warga sama sekali tak percaya sama aku. Padahal aku nggo bohong," jawabnya lirih. "Udahlah, Mbak, lupaan sojo, toh mereka tetep nggo bisa opo-opo." Mbak Sri tersenyum menatapku. Hari sudah mulai malam. Setelah selesai menjemur coklat dan menanam sayuran di belakang rumah, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. "Nduk, Simbah titip rumah, yuk. Simbah mau ke musola," ujar Simbah saat aku mulai memejamkan moto. "Oh, Mbah. Inem kep, mau istirahat ojo," jawabku. Biasanya aku ikut Simbah ke musola, tetapi kini tidak, karena sedang ada tamu bulanan. Setelah Simbah pulang, aku justru sulit memejamkan moto. Seolah ada sesuatu yang memaksaku untuk terjogo. Opo lagi pikiran masih terus terbayang tentang Mbak Sri dan mimpi burukku tentang dia. Tok, tok, tok. Aku terjingkat hingga langsung berdiri saat mendengar ketukan di pintu utama. Jika Simbah tak mungkin kan mengetuk dahulu, pasti langsung masuk sojo. Lalu, siapa itu? Perlahan aku dekati pintu. Susah payah aku menelan saliva, kalau aroma kemenyan menyeruak tajam. Opo lagi angin berhembus kencang di luar, menggoyangkan dedaunan yang membuat suara mencekam. Ceklek, pintu terbuka, penampakan di depan membuatku terkejut. Hampir kehilangan detak jantung. Mbak Sri, ujarku tergagap. "Iyo, tamu itu Mbak Sriwati. Ia memakai daster putih yang ia pakai kemarin."
Tangannya melingkar ke pinggangnya, dengan wajah tertunduk. Ngapain malam kesini? Tanyaku. Aku kesepian di rumah, Inem. Simbo ndak mau ngomong sama sekali sama aku. Aku seperti merasa ndak hidup, jawabnya. Kasihan sekali dia. Ya udah, Mbak, ayo masuk, ajakku. Sebisa mungkin aku bersikap biasa saja padanya. Kasihan dia jika tak ada yang mau menemaninya. Kami duduk berseberangan. Ternyata sulit menghilangkan rasa canggung setelah apa yang terjadi padanya. Apa kamu juga berpikir sama dengan mereka, Inem? Tanyanya yang membuatku terjingkat. Hah, kok, Mbak? Mereka itu terlalu dramatis, jawabku asal, sembari mengembangkan senyuman. Menghilangkan rasa gugup yang sebenarnya sangat besar. Opo lagi aroma tubuh Mbak Sri masih bau kapur barus, entah perasaanku sojo atau memang iyo. Syukurlah, malam ini aku boleh nginep. Soalnya aku malas pulang, tanyanya membuatku membulatkan moto. Bu, boleh ojo, Mbak? Kenapa nggak boleh? Ia tersenyum mendengar jawabanku. Mbak Sri memang dahulu sering bermalam di rumahku, opo lagi setelah Mas Anton, suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Sejak itu, kami menjadi teman dekat yang selalu melewati suka duka bersama. Tetapi, Mbak Sri yang baru ini sedikit lebih pendiam. Mungkin karena warga dan orang tuanya menjauhinya. Malam sudah semakin larut, aku dan Mbak Sri memutuskan untuk tidur, sebab Simbah tak kunjung pulang. Wanita tua itu kebiasaan, kalau habis sholat isya dan makan bersama anak-anak yatim pasti akan ketiduran. Besok subuh baru pulang. Mbak, sejujurnya aku penasaran. Bagaimana sih cerita Mbak bisa bangkit dari kubur? Aku memberanikan diri bertanya sesuatu yang selama ini ada di otakku. Mbak Sri nampak menarik nafas dalam. Aku nggak ingat pastinya gimana. Cuma waktu itu aku merasakan sakit yang luar biasa, lalu ada Mas Anton yang mengulurkan tangan padaku. Dia mengajak aku jalan ke taman, menikmati indahnya pemandangan. Tetapi setelah itu aku merasa ada yang memukuliku, memintaku untuk kembali menyelesaikan sesuatu yang salah. Aku nggak tahu orang itu siapa, tapi yang jelas tubuhnya menyeramkan. Setelah aku membuka mata, pandanganku gelap. Aku juga kesulitan bernafas di sono. Saat aku sadar aku berada di bawah tanah, aku awalnya menyerah. Tetapi entah apa yang terjadi, tiba tanganku seolah bergerak sendiri. Aku mengambil papan yang menjadi penutup tempatku terbaring untuk menggali tanah agar aku bisa keluar. Aku nggak ingat jelas kejadiannya seperti apa. Yang jelas, setelah lomo aku menggali tanah aku keluar. Hal pertama yang aku lihat adalah kuburan, dan saat itu sudah malam, jelasnya panjang lebar. Aku tak bisa membayangkan menjadi dia. Apalagi sulitnya bernafas di bawah tanah. Ya Tuhan, mungkin jika dia aku pasti sudah mati lagi. Setelah mengobrol beberapa menit, akhirnya Mbak Sri terlelap duluan. Melihatnya sudah tertidur, aku memutuskan untuk tertidur juga. Baru beberapa menit diri ini memejamkan mata, sebuah sentuhan dingin di pundakku membuatku kembali membuka mata. Aku terkejut bukan kepalang, saat aku berbalik Mbak Sri sudah tak ada di tempatnya. Mbak Sri, panggilku, hening, tak ada jawaban dari suara Mbak Sri. Puk, suara burung hantu bubungan atas rumah membuat bulu di tanganku meremang. Aku mengusap kasar tengkukku yang terasa sejuk dihembus angin. Ku beranikan diri keluar kamar, mencari keberadaan Mbak Sri di mana. Mbak Sri di mana? Teriakku lagi, bahkan di ruang tamu pun lampu sudah mati. Sebuah bayangan besar tinggi dengan rambut acak-acakan dan kuku tajam berada tepat di belakangku. Apalagi suara geraman itu sungguh mengerikan. Kaki tanganku terkunci,
tak dapat tergerak. Sosok di belakangku itu kian mendekat. Dengan sekuat keberanian aku menutup mata lalu membocor doa. Sesaat kemudian aku beranikan diri membuka mata. Bayangan seram itu tak lagi terlihat. Aku bernafas lega karenanya. Setelah sekian detik, aku memutar tubuh untuk melihat ke belakang. Aku menjerit sekuat mungkin. Kalau sosok menyeramkan dengan wajah mirip babi, rambut gimbal, dan tubuh gosong berada tepat di hadapanku. Simbah, aku berlari keluar rumah tanpa berpikir panjang. Nafas tersengal dengan kaki tangan yang berkeringat dingin. Saat aku mengusap mata yang berlinang air mata, pandangan ini menangkap sosok yang sepertinya aku kenali. Basri, gumamku lirih. Wanita itu duduk di bawah pohon nongko rindang di depan rumahku. Tangannya bergerak seperti melakukan sesuatu. Aku beranikan diri mendekatinya. Wanita berambut panjang lurus itu seperti tak mendengarkan panggilanku. Ia masih sibuk melakukan aktivitasnya. Basri, aku menyentuh pundaknya yang terasa dingin. Seketika ia menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh perlahan ke arahku. Seketika itu juga aku menjerit ketakutan. Astagfirullah, Allahu Akbar. Pekiku, bagaimana? Tidak, wanita itu tengah menyantap sesuatu yang membuat mulutnya belepotan cairan pekat berwarna merah. Sesuatu itu yang kutahu adalah organ dalam manusia. Sebab potongan hati manusia itu sebagian masih ada di mulutnya. Aku berlari kencang masuk rumah. Jantung berdegup sangat secepat. Aku sungguh tak habis pikir dengan apa yang kulihat. Aku sungguh tak percaya bahwa dia benar Basri yang kukenal. Inem, seru Basri lirih. Hihihi, Inem, kamu sembunyi di mana? Serunya lagi. Aku menutup mata rapat dengan kedua tanganku. Aku sangat takut jika Basri akan melukaiku. Opo lagi membayangkan kembali dia memakan potongan hati manusia. Ceklek, no pintu diputar dari luar. Membuat aku terjingkat ketakutan sembari membekap mulut agar tak berteriak. Air mata sudah luruh membasahi wajah. Sungguh, aku takut sekali. Simbah pulang, Mbah. Jerit batinku menjadi. Aku tak berani bergerak sedikit pun, kalau pintu kamarku diketuk terus-menerus oleh Basri. Tok, Inem, mau temani aku? Huhuhu, aku takut di sini, Nem. Kini suaranya berubah seolah sedih. Aku gelengkan kepala berusaha untuk tak menjawab sepatah kata pun. Kini aku sangat yakin bahwa dia bukan Basri yang asli. Kalaupun asli, pasti ia dirasuki oleh makhluk hingga melakukan ini semua. Sekarang, bagaimana aku lepas dari dia? Aku mencoba menenangkan diri, meski suara derap kaki dan tangisan Basri masih sesekali terdengar. Mulutku mulai membuka, melafalkan ayat suci dengan mata tertutup. Bahkan ayat kursi kulafalkan hingga berulang. Ceklek, no pintu kembali dimainkan. Kini lebih cepat seperti tak sabar. Inem, buka pintunya, Inem. Aku tahu kamu di dalam. Apa yang kamu lakukan? Sakit, teriaknya dari luar. Aku tak menghiraukan, terus sojo kulantunkan ayat Al-Quran yang kuhafal. Hingga suara derap kaki tak lagi terdengar dan suara teriakan dari Basri juga menghilang. Nafas yang tersengal-sengalku coba menetralkannya, aku sandarkan kepala ke pintu. Berterima kasih pada Allah, karena sudah menolongku. Besok aku akan mengatakan ini pada Simbah. Laras, bangun, Nduk. Samar aku mendengar suara Simbah. Ku coba membuka mata yang terasa sangat berat. Pertama yang kulihat adalah wajah Simbah. Simbah, tadi malam, petik loro, ngapain kamu tidur di bawah? Tanyanya menyahut ucapanku. Basri, Mbah, Basri, ujarku tersengal
senggal. Sri Kenopo, ia menautkan alis. Basri itu, petik loro, tok, tok, tok. Simbah mendongak ke pintu utama, membuat aku menghentikan ucapan. Assalamualaikum, salam seorang wanita yang kukenali suaranya. Waalaikumsalam, jawab Simbah. Ia gegas ke depan untuk menghampiri tamu itu. Aku yang masih gemetaran pun memutuskan mengikorinya. Sesampainya di pintu utama, aku dikejutkan oleh tamu yang sudah berdiri manis di teras rumah. Senyumnya mengembang, membuat setiap mata terhipnotis olehnya. Sri, odo opo, kok pagi bawa rantang? Tanya Simbah ramah. Ini dari Simbok, tadi masak gulai banyak, katanya suruh kasih Simbah. Makanya aku kemari, jawabnya. Aku yang masih ketakutan padanya atas kejadian semalam, hanya bersembunyi di balik tubuh Simbah. Kamu kenapa, Inem, kok tegang gitu? Tanyanya yang membuat aku seketika membulatkan mata. Mbak Sri semalam, ujarku tergagap-gagap. Oh, semalam, maaf iyo, aku nggak sempat pamit kamu waktu pulang. Niatnya sih, nginep. Cuma Simbok semalam nyusul, katanya odo Ustadz Ari di rumah, jawabnya enteng. Opo dia pikir aku semudah itu percaya? Nggak mungkin, soalnya semalam aku lihat Mbak. Petik loro, lihat opo, Inem, kok kamu sampai ketakutan gitu? Tanyanya cepat, wajahnya nampak sekali kebingungan, memang pandai dia bersandiwara. Tak lama muncul Bulek Tri dari jalanan. Ia membawa sekantung kresek berwarna merah di tangannya. Sri, gimana tah kamu? Mbok tadi bilang sekalian titipan bude, kok ditinggal? Komelnya saat memasuki halaman rumah ini. Kebiasaan memang Bulek Tri. Maaf, Mbok, soalnya kira Sri tadi ndak jadi, jawab Mbak Sri. Kalau kamu nggak percaya, tanya Sojo sama Simbok Inem. Semalam aku beneran pulang kok, timpal Mbak Sri. Padahal aku belum mengatakan apa yang kualami semalam, bahkan aku juga tidak mengatakan bahwa aku tak percaya. Lalu mengapa ia sudah berkata demikian? Iya, semalam Sri tak jemput. Orang Ustadz Ari datang mau rukiah dia, soalnya takut ada sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Sekarang aku juga udah ndak takut, lawong Sri semalam ojo ngaji. Jadi saya percaya ini dia, tutur Bulek Tri. Aku diam membisu, jika dia bukan Mbak Sri, lalu mengapa bisa mengaji? Mengaji memang salah satu kelebihan yang dimiliki Mbak Sri. Dulu, saat tadarus di masjid Mbak Sri selalu menjadi yang dipujo-pujo. Selain fasih, suaranya juga sangat indah. Kenapa Mbak Sri selalu berubah ketika malam hari? Atau semalam itu semua hanya hayalanku semata? Tetapi nampaknya sangat nyoto. Iyo sudah, Inem, saya mau pulang dulu, nggih. Soalnya nanti odo tamu dari keluarga Alm. Anton, odo mau jenguk Sri, pamit Bulek Tri dengan logat manjanya. Memang ia selalu memuja keluarga Anton, sebab memberi tinggalan warisan yang melimpah untuk Mbak Sri. Oh iyo, ndak opo, nanti aku main. Sekalian ketemu Tri, lomo nggo jumpa, jawab Simbah tak kalah semangat. Baru beberapa langkah Bulek Tri meninggalkan halaman rumah ini, pengumuman di masjid membuat aku dan Simbah terdiam sejenak. Innalillahi wa innalillahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah, saudara Kiman podo pukul 2 dini hari tadi. Pengumuman itu diulang hingga 2 kali. Padahal Mas Kiman masih baik-baik saja kemarin. Bahkan masih bersama kami ketika membongkar bekas kuburan Mbak Sri. Dia juga yang ngotot ingin mengusir Mbak Sri dari kampung. Tak menyangka ia meninggal di usia muda. Ayo, Nduk, kita ke sana, sekalian layat, ajak Simbah. Aku hanya menurut saja. Kebetulan ada warga yang lewat juga di depan rumah, jadi kami berjalan bersama. Kasihan men,
Katanya mayatnya ditemukan dalam keadaan mengerikan. Dadanya terbelah, jantung dan hatinya hilang, ujar Mbah Kas yang berjalan bersama kami.